Jeti, aku harus minta ke kamu Arjun. Iya Nara, tenang aja sama gua mah, apalagi hal kecil begitu. Iya Arjun. Semoga aja deh Milo baik-baik di sana. Duniaku sedang tidak baik-baik saja. Jadi aku tidak bisa menjalani hari ini dengan baik. Tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, aku tidak tenang. Selama Nara masih di rumah sakit, jadi lebih baik aku menjauh dari Nara. Biar dia tidak lagi tersakiti. Lagi pula, aku yakin Nara tidak akan mencariku lagi. Mana sih kucingnya Nara? Di teras gak ada, di kamar gak ada, di dapur gak ada, di mana-mana gak ada. Gue telepon dulu deh anaknya. Pas banget Nara telepon. Halo Ra, ini kucing lo kok gak... Arjun, Milo kabur dari siang tadi. Aku lupa kalau kemarin aku udah pasang CCTV. Terus tadi pas aku mau cek Milo ngapain aja seharian, di situ kelihatan dia pergi siang harinya. Semalaman dia nunggu di depan pintu. Berharap aku pulang kayaknya. Aku jadi kesal kenapa aku harus pingsan. Dan kenapa pingsannya 12 jam. Nara, cukup berhenti nyalahin diri sendiri ya. Aku merasa bersalah. Gimana kalau Milo terlantar di luar sana? Kasihan. Dia tidak punya tempat teduh yang nyaman. Biar gue bantu lo, gue akan cari lagi di daerah sekitar ya Ra. Dalam radius beberapa meter dari rumah. Lo tenang aja, gue akan berusaha biar Milo bisa... Arjun, udah gak apa-apa. Udah malam gini. Aku yakin Milo gak akan pergi jauh dari rumah. Karena dia pasti khawatir juga sama keadaan aku. Milo gak akan pergi sebelum dia memastikan aku benar baik-baik saja, Jun. Besok aku pulang pagi. Jadi aku akan cari dan temui Milo sendiri. Lagian aku gak enak ngerepotin kamu terus. Arjun, kamu kok diam aja? Gak ada suaranya. Gue bingung Nara. Bingung? Bingung kenapa? Dari tadi lo bilang kucing lo pinter bisa bahasa manusia, terus bilang kucing lo pasti akan memastikan lo baik-baik aja. Bilang kucing lo nggak akan bisa pergi sebelum memastikan. Yang gue heranin itu kucing kok punya otak kayak manusia. Lo juga ngomongin dia, kayak dia manusia gitu loh, padahal itu kucing lo. Aduh, kayaknya aku terlalu kejauhan ngomongin Milonya. Gawat. Nanti Arjun bisa curiga. Ra, kenapa? Ada yang sakit kok diam aja? Gak apa-apa Arjun. Tapi aku ngantuk nih. Kamu pulang aja ya. Makasih udah sempatin cek rumah aku. Aku lupa kalau aku punya CCTV. Oh ya, kunci rumah taruh bawah pot aja ya. Makasih banyak Arjun untuk hari ini. See you. Nara sangat mencurigakan gerak-geriknya. Syukur kamu udah bisa pulang hari ini. Tapi maaf juga ya, Mami udah harus langsung ke rumah, Nak. Kerjaannya nggak bisa ditinggal lagi. Jadi kamu sama Bi Asih, bener gak apa-apa kan? Mami tuh udah ngomong berapa kali deh. Aku bilang gak apa-apa lo dari tadi. Ya udah, kamu tinggal berdua sama Bi Asih ya. Nanti Bi Asih di kamar tamu, biar Bibi bisa jagain kamu. Mami tuh khawatir kamu pingsan lagi. Untung aja kemarin ada orang misterius hubungi ambulan. Mami, Nara sudah besar. Nara janji setelah ini gak akan mengulangi lagi kejadian serupa. Dan kedua, Biasi masih ada suami yang harus dijagain juga. Kasihan loh, Biasi nanti Jeti jarang ketemu suaminya. Saya mah nggak apa-apa kok, Non. Saya proporsional orangnya. Profesional Biasi. Iya, itulah Non maksudnya. Udah gak apa-apa kok, Bi. Tenang aja. Ya udah, yang penting kamu kalau ada apa-apa langsung hubungi orang terdekat kamu ya, Nara. Iya, Mami. Ya udah kalau gitu, yuk kita pulang. Udah, Bi, antar sampai sini aja gak apa-apa kok. Gak apa-apa, Non. Mau dimasakin makanan? Gak apa-apa, Bi. Gak usah. Nara masih kenyang. Ya udah kalau gitu Bibi pulang ya, Non. Non Nara langsung istirahat ya. Iya, Bi. Bibi juga istirahat ya. Makasih banyak udah jaga Nara selama sakit kemarin. Iya, Non, sama-sama Bibi pamit. Hati-hati ya, Bi. Aku gak sabar mau ketemu. Milo, aku tunggu Bibi sebentar dulu. Agak jauhan dikit, biar habis itu aku langsung keluar. Kayaknya udah aman. Aku tahu Milo ada di mana. Milo, tunggu. Aku datang. Gimana ya keadaan Nara? Apa dia baik-baik aja? Aku kepikiran banget. Apa aku cek rumahnya aja? Tapi gimana kalau Nara kaget dengan kedatangan aku? Nara, aku rindu dengan keberadaan kamu. Aku juga kangen kamu. Milo, Apa aku lagi mimpi? ini benar aku Milo. Nara, aku mohon. Maafkan aku, Nara. Aku sedih banget tahu kamu pingsan.
Sampai harus masuk ke rumah sakit. Aku cuma bisa menelepon ambulan. Aku nggak bisa mengantar kamu, Nara. Hei, sudah jangan sedih, Milo. Aku senang tahu kamu mengkhawatirkanku. Dan sekarang aku kan baik-baik aja. Jadi jangan merasa bersalah ya. Kamu kenapa baik sekali, Nara? Kamu juga biasa saja di depanku. Kamu nggak takut sama aku? Aku kan manusia kucing. Kamu bahkan sampai pingsan setelah tahu kemarin. Aku kira kamu nggak akan mau ketemu aku lagi. Justru aku kangen kamu. Milo. Jeti udah ya. Kamu jangan sedih lagi. Dan tolong pulang ke rumah ya. Milo. Milo. Nanti kamu jelaskan di rumah ya. Apa yang sebenarnya terjadi ke kamu. Iya, Nara. Aku akan jelaskan semuanya. Ya udah, kalau gitu yuk kita pulang dan istirahat. Nara, lu rangkul siapa? Arjun, kamu kok di sini? Gue tahu lu pulang hari ini. Jadi gue mau jenguk, tapi nggak ada siapa-siapa di rumah. Pas gue telepon, nada dering lu terdengar di ruang tamu. Jadi gue pikir lu ketiduran di kamar, gue pulang deh. Tapi pas lewat sini, gue kayak lihat siluet lo, makanya gue samperin. Ternyata ini bener lo, Nara. Sekarang gantian lu ceritain ke gue. Siapa cowok di samping lu ini? Dia sepupu aku, Arjun. Kok gue kayak baru lihat dia, Ra? Iya, dia kan tinggalnya di kampung. Jarang banget main ke kota. Jadinya ya gitu deh. Kamu baru lihat dia. Oh begitu ya. Kok gue masih curiga ya? Kalau gitu siapa nama lo? Nama saya? Nama M. dia Olim. Arjun. Olim? Nama dia Olim? Iya, namanya Olim. Ya udah, Arjun. Aku baru pulang dari rumah sakit kan. Aku agak ngantuk nih. Olim juga baru sampai dari kampungnya. Butuh istirahat. Oh iya, sorry gue ganggu ya, Nara. Enggak kok, Arjun. Justru aku makasih ya. Kamu udah sempetin waktu untuk jenguk aku. Iya, Ra, santai aja. Ya udah lo istirahat yang benar. Gue pulang dulu ya kalau gitu. Kamu hati-hati ya di jalan, Jun. Iya, Ra, see you. Ra, kenapa kamu? Dia tahu nama kucing aku, Milo. Nanti dia curiga, Mil. Tetap saja. Sampai kapan kamu akan berbohong, Nara? Entahlah, Milo. Aku juga takut kalau ada orang lain yang tahu soal kamu. Kenapa kamu yang takut? Iya, aku takut mereka gak bisa terima keadaan kamu. Dan nanti kamu akan diusir paksa biar menjauh dari aku. Aku gak mau itu terjadi. Milo. Iya sih, tapi aku yakini kebohongan tidak akan bertahan lama, Ra. Iya, nanti akan aku pikirkan cara. Gimana untuk jujur ke orang sekitar aku? Sekarang kamu jelaskan saja. Apa yang sebenarnya terjadi ke kamu? Saat aku lahir, orang tuaku tidak memiliki harta yang cukup, Ra. Lalu orang tuaku meminjam uang kepada saudagar kaya di daerah rumahku saat itu. Mereka akan memberi untuk biaya persalinan dan lainnya, tapi syaratnya, mereka harus menyerahkan aku di usiaku yang ke-17. Kenapa di usia ke-17? Milo. Karena usia segitu, cukup untuk dijadikan tumbal, Ra. Lalu saat usiaku menginjak 17 tahun, orang tuaku tidak rela menyerahkan aku ke orang jahat itu. Orang tuaku berkali-kali pindah rumah untuk menghindarinya. Dan berkali-kali juga, orang jahat itu menemukan kami. Sampai akhirnya kesabaran dia habis, dia merapalkan kalimat sambil memakan daun penuh darah. Tidak lama setelah itu, kunyahan daunnya dia semprot ke arah mukaku. Lalu aku berubah menjadi seekor kucing Nara. Dia bilang, kutukanku akan hilang jika ada orang yang tulus merawatku selama setahun penuh. Tapi sakitnya, setahun setelah itu, kutukanku tidak hilang, Nara. Sampai akhirnya aku tahu kenapa aku tidak berubah menjadi manusia seutuhnya. Kenapa, Milo? Padahal kan kamu sudah dirawat kedua orang tua kamu. Mereka hanya tulus di bulan pertama, Nara. Makanya bulan kedua, aku tidak bisa berubah menjadi kucing. Karena ternyata mereka benci melihat aku menjadi kucing. Setahun saat aku tidak berubah, aku dibuang. Makanya, aku jadi kucing liar yang tidak punya tempat tinggal. Makan hanya mengharapkan dengan sisa makanan manusia. Dan disinilah aku, bertemu kamu yang tulus, meskipun tahu dengan kutukanku. Astaga, Milo. Tidak aku sangka, hidup kamu begitu berat. Iya, Nara, satu-satunya jalan pulang. Aku harus ke orang jahat itu, biar kutukanku dicabut olehnya, dan aku bisa ditumbalkan. Menurut kamu, apa aku perlu melakukannya? Ya janganlah. Milo, kalau kamu kembali ke orang jahat, sama saja kamu akan mati di tangan dia. Iya, aku tahu itu, Nara. Tapi kan memang keberadaan aku tidak penting di dunia ini. Selama ini aku menjalani hidup, tapi rasanya aku seperti orang mati. Keberadaanku dianggap tidak ada dan tidak penting, Nara. Jadi daripada seperti itu terus, lebih baik aku Berhenti, Milo. Jangan bicara seperti itu. Kenapa orang jahat itu mengutuk kamu sebagai kucing?
Ya tujuan dia seperti itu. Dia ingin kamu dianggap seperti hewan liar. Apa-apa melakukan sendiri. Sampai akhirnya kamu menyerah dan kembali ke dia. Dan aku rasa, tujuan orang jahat itu berhasil. Membuat aku menderita dan ingin kembali ke dia. Milo, kamu harus ingat. Sekarang ada aku di sisi kamu. Jadi aku mohon Milo. Demi aku, kamu jangan menyerah ya. Aku menganggap kamu ada. Kamu manusia seutuhnya dan kamu penting untuk hidup aku. Jadi, jangan kembali ke orang jahat itu. Jangan menyerah begitu saja. Aku mohon, temani aku lebih lama Milo. Dan aku akan bersama kamu selama setahun penuh. Kamu bersungguh-sungguh. Nara, Iya Milo, aku sungguh menginginkan kamu. Iya, tadi itu Arjuna sahabatku sejak SD. pantas saja kalian terlihat begitu dekat. Iya, dia orang yang paling bisa diandalkan Milo. Makanya kalau ada apa-apa, Arjuna suka menjadi orang pertama yang aku kasih tahu. Bahkan kemarin saat aku sakit, aku khawatir sama kamu. Aku meminta Arjun untuk selundupkan kamu ke rumah sakit. Kenapa aku harus diselundupkan? Karena kamu hewan berbulu. Di sana memang tidak boleh bawa hewan sih. Oh begitu ya Nara, kamu benar khawatir sama aku. Iya, aku benar-benar khawatir sama kamu Milo. Tapi sayangnya Arjun tidak mau. Karena sang... Jun itu sudah sahabat kamu ya? Iya benar sekali Milo. Lalu siapa lagi yang ingin kamu kenalkan ke aku Nara? Ada temanku Kintan. Kita baru ketemu saat kuliah. Jadi sekarang kita bestie bertiga. Nara, Arjun, Kintan. Dan kamu tahu lucunya apa? Kintan itu nama Mami tahu. Oh ya, jadi nama mereka samaan? Iya hahaha pas dengar pertama kali aku dan Arjun tertawa. Karena rasanya seperti memanggil mamiku. Iya lucu sekali. Bisa pas begitu Nara? Lalu, apalagi yang ingin kamu ceritakan Nara? Oh soal Biasi. Biasi itu sekarang tinggal berdua sama suaminya aja. Padahal Biasi punya rumah sendiri. Banyak tanah serta sawah. Pokoknya hartanya lebih dari cukup untuk mereka berdua. Tetapi Biasi masih kerja untuk Mami. Karena Biasi ingin merawat anak. Biasi senang mengurus aku Milo. Memang anaknya Biasi? Kemana Nara? Anak Biasi meninggal saat baru masuk SMA. Ya ampun kasihan sekali Biasi. Iya anaknya ditabrak lari saat ingin berangkat sekolah Milo. Nah sejak itu Biasi trauma punya anak dan sempat sakit kejiwaan. Setelah berangsur pulih, Biasi mulai ada keinginan merawat anak. Jadilah seperti ini. Sekarang sudah 3 tahun aku dirawat Biasi. Milo. Oh begitu ya. Pantas Biasi sangat peduli. Dan terlihat tulus. Nara, Iya. Aku juga udah anggap Biasi mama keduaku. aku tahu semuanya sekarang. Mulai dari papi mami kamu yang sibuk kerja. Sahabat kamu sekarang ada Arjun dan Kintan. Serta kisah kelam Biasi sama suaminya. Iya Milo. Maaf ya aku banyak cerita. Lo gak apa-apa dong. Justru aku senang dengar cerita kamu Nara. Makasih udah mempercayai aku untuk semua cerita kamu Nara. Sekarang kita istirahat ya. Kamu juga baru pulang dari rumah sakit kan? Iya ayo. Kenapa kamu masih duduk? Kamu masih ingin tidur bersamaku setelah tahu aku ini manusia? Ya kenapa enggak? Tidur doang kok. Udah ayo tidur. Kita perlu istirahat. Ini hari yang panjang Milo. Iya Nara, kalau gitu aku berubah saja deh. Seperti ini lebih baik kan, Nara? Aku gak ngerti kamu mio-mio ngomong apa. Tapi ya sudah Milo gak apa-apa kalau kamu seperti ini. Ayo kita tidur saja. Makasih ya Milo. Masakan kamu enak banget sumpah. Iya Nara, sama-sama. Aku tinggal nunggu Arjun jemput aku nih. Mana ya dia? Coba, kamu telepon saja Arjunnya. Iya Arjun yang kemarin kesini itu loh. Aku ngomong apa? Kamu jawab apa Nara? Iya kan kemarin udah aku bilang. Nara ini benar-benar tidak mengerti bahasa kucing. Sudahlah, aku tidak ngomong lagi. Siapa itu buka pintu? Loh kamu Arjun. Nara, kenapa lu nggak buka pintu deh? Kamu udah sampai. Kok gak pencet bel rumah? Gue dari tadi di depan rumah nungguin pencet bel udah berapa kali juga. Tapi nggak ada sautan dan lu nggak keluar-keluar, makanya gue masuk nih. Ya ampun Arjun, dari tadi aku sama Milo berdua nih. Gak ada suara bel sama sekali. Jangan-jangan bel lu rusak atau mungkin lowbat Nara. Iya kali ya bisa jadi Arjun. Nanti deh aku lapor ke Mami. Biar Mami suruh orang untuk cek dan benerin.
Iya Nara, secepatnya ya, biar lu tahu kalau ada tamu. Aku kan rumahnya jarang kedatangan tamu. Kalau kamu atau Biasi bisa langsung masuk aja gak apa-apa. Iya juga sih, tapi tetap aja harus segera dibenerin. Iya Arjun, nanti aku telepon Mami. Ya udah, yuk kita langsung berangkat. Olim mana kok nggak kelihatan? Olim. Siapa Olim? Hah, kok siapa? Saudara lu yang dari kampung itu Olim kan? Astaga Nara, gimana kamu bisa lupa? Iya, aku yang kasih namaku, aku yang lupa ya. Oh iya Olim. Maklumlah aku jarang ketemu dia. Juga kan karena dia kebanyakan di kampung. Jadi suka lupa sama dia. Dia ada kok masih tiduran di atas. Kenapa nggak bangun pagi? Bukannya orang yang biasa di kampung itu bangunnya pagi ya? Gak tahu. Mungkin dia kelelahan Arjun. Udahlah, ayo kita langsung jalan aja. Milo, aku jalan dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Iya Nara, sampai jumpa. Ayo Arjun, kita berangkat. Semuanya terasa janggal. Arjun, ayo berangkat. Arjun sepertinya sudah sangat curiga. Aku merasa tanda bahaya dan perasaan aku tidak enak. Sepertinya mereka sudah jalan. Saatnya aku merapihkan rumah dan menyiapkan makan. Aku harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Saat ada Arjun. Dugaan Bibi selama ini benar. Maaf Bi, Milo bisa menjelaskannya. Milo juga tidak pernah ada niatan sedikit pun untuk menyakiti Nara. Jadi Milo mohon Bi, jangan jauhkan Milo dari Nara. Baiklah, sekarang jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan. Jelaskan apa maksud kamu Arjun? Nara, gue kenal lo udah puluhan tahun, gue tahu banget gelagat lo. Dan gue tahu banget gimana lo kalau lagi menyembunyikan sesuatu, Nara. Pun selama puluhan tahun kenal, gue tahu semua keluarga lo baik yang jauh juga. Dan gue tahu nggak ada keluarga lo yang namanya Olim. Ini Kintan kemana ya? Belum datang juga. Tadi kan dia udah chat di grup kalau dia kena macet jadi agak telat. Udah deh, lo jangan mengalihkan perhatian lagi, Nara. Gue tahu kok kalau Olim itu dibalik jadi Milo. Ngaku aja Milo kucing lo, itu manusia yang lo sebut Olim kan? Arjun, kok kamu? Milo atau kucing lo itu warnanya hitam, orange, putih. Sedangkan Olim sepupu lo, bajunya hitam, rambutnya orange, dan kulitnya putih. Mereka terlalu mirip, terlalu sama. Gue tahu kok kalau Olim itu Milo kan, Nara. Maaf Arjun, aku bohong karena aku tahu kamu gak akan percaya ini. Semua hal yang keluar dari mulut lo, gue percaya, Nara. Ya udah, nanti kita pulang ke rumah. Aku akan jelasin ke kamu gimana Milo aslinya. Kamu jangan kaget ya. Kucing aku itu manusia. Gue gak kaget, Nara. Selama ini banyak kecurigaan, jadi gue udah menduganya. Mulai dari lo bilang kucing lo bisa bahasa manusia, dia ngerti kalau dia gak akan ninggalin lo. Pokoknya banyak hal yang gak masuk akal untuk seekor kucing bisa lakukan. Iya Arjun, jadi tolong. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Termasuk Mami dan Kintan. Jangan sampai mereka tahu. Iya, tenang aja. Asal lo bisa jujur sepenuhnya ke gue, Nara. Ya udah, nanti pulang kuliah. Kita pulang bareng dan temui Milo. Halo guys, gue hampir telat nih. Halo Tan, untung aja kamu tepat waktu. Dosennya belum datang. Iya, syukurlah. Kucing lo kenapa, Ra? Kenapa apanya? Tadi pas gue datang, gue dengar lo sebut-sebut Milo. Milo kucing lo, kan? Oh, iya dia gak apa-apa kok Kintan. Tadi aku lagi ngomongin sama Arjun. Milo lagi aktif banget akhir-akhir ini. Iya kan Jun? Iya bener, Nara. Semoga aja Kintan gak curiga. Lucu dong. Kapan-kapan gue mau ketemu sama kucing lo itu ya, Nara? Iya boleh banget Kintan. Jadi sekarang kamu hanya tinggal sebatang kara, Milo. Iya Bu, hanya Nara yang bisa terima keadaan saya dengan tulus. Buktinya, sekarang saya bisa berubah menjadi manusia kan? Makanya saya membalas budi dengan memasakkan makanan untuk Nara dan merapihkan rumahnya. Pekerjaan apapun untuk memudahkan Nara, Bu. Keren sekali kamu, Milo. Tahu membalas budi. Rajin sekali. Kerjaan kamu juga bagus. Masakan kamu enak. Pantas saja waktu itu rumah bersih rapi.